Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas TIF RP20C yang beranggotakan saya Jamjam Malik Nurjaman, kemudian ada Muhammad Lutfi Pratama, ada Nina Friskila Usimbolon, ada Mirta Amaridia, dan yang terakhir ada Tito Yanuarin Topolan. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai layanan sistem operasi, yang lebih tepatnya layanan sistem operasi akuntansi atau biasa yang disebut dengan accounting. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Tito Yanuarin Topolan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Akuntansi digunakan untuk menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Aktivitas jahat atau aplikasi yang kemungkinan adanya virus, maka kita disable atau diblok. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Pratama. Saya akan menjelaskan tentang Task Manager menurut Windows. Task Manager adalah sebuah alat bawaan OS Windows yang berguna untuk memonitoring proses program yang sedang berjalan pada suatu komputer atau laptop. Di sini akan disuguhkan tentang informasi tentang keadaan komputer melalui aplikasi yang berjalan, proses CPU, RAM atau hard disk yang kamu gunakan, sehingga ketersediaan jaringan yang digunakan. Untuk melihatnya, Anda bisa memilih menu performance dan keterangannya. Yaitu keterangannya, yang pertama proses, berapa banyak proses aplikasi yang sedang berjalan. Kedua, CPU usage yang menampilkan persentase prosesor yang digunakan. Ketiga, physical memory menampilkan persentase menggunakan RAM. Fungsi dari Task Manager. Yang pertama, monitoring semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer sekaligus membantu kinerja RAM, prosesor, dan jaringan. Kedua, mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan. Bisa dilakukan melalui tab proses, klik kanan pada program yang dipilih, set quality, hingga hig pada kebutuhan masing-masing. 3. Melihat aplikasi yang menggunakan kinerja RAM dan CPU, melihatnya melalui menu-menu performa. 4. Memberhentikan paksa program yang not responding dengan klik end process atau end text dapat menutup paksa aplikasi yang tidak merespon. Cara menggunakan Task Manager di Windows. Untuk menampilkan Task Manager, gunakan Ctrl Ctrl tambah Shift tambah SC, atau bisa juga diklik kanan pada taskbar lalu pilih Task Manager. Setelah memasuki Windows, Task Manager akan menampilkan beberapa fitur yang diantaranya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Mirta Amaridia. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di dalam Task Manager. Yang pertama ada App History, yang kedua ada Proses,
yang ketiga ada service, yang keempat ada performance, yang kelima ada startup, yang keenam ada user. Next. Di sini ada tampilan dari App History. Jadi fungsi dari App History tersendiri yaitu terlihat bahwa ada aplikasi yang sedang berjalan atau software yang sedang berjalan. Juga bisa terlihat fitur-fitur atau tampilan status pada aplikasi. Apakah status tersebut running atau not responding. Juga menunjukkan seberapa lama dan seberapa cepat network yang digunakan di dalam aplikasi tersebut. Next. Perkenalkan, nama saya Nina Friskila Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu performance dan menu service seperti yang ada pada screen berikut. Yang pertama, saya akan grafik real time yang menampilkan memori, disk, jaringan, dan GPU atau graphic processing unit. Menu ini mempertunjukkan statistik kinerja semuanya tentang kinerja sistem, terutama banyak penggunaan CPU dan berapa banyak memori yang sedang dipakai. Rincian tentang area tertentu memori ditampilkan. Kita akan melihat grafik kecil di panel kiri, dan kita dapat mengklik opsi untuk melihat grafik yang lebih besar di panel kanan. Grafik menunjukkan penggunaan sumber daya selama 60 detik terakhir. Selain informasi sumber daya, halaman kinerja menampilkan informasi tentang perangkat keras sistem. Berikut adalah beberapa hal yang ditunjukkan oleh panel yang berbeda selain penggunaan sumber daya. Yang CPU berisi nama dan nomor model CPU kita, kecepatannya, jumlah inti yang dimilikinya, dan apakah fitur virtualisasi perangkat keras diaktifkan dan tersedia. Ini juga menunjukkan waktu aktif sistem kita, yaitu berapa lama sistem kita telah berjalan sejak terakhir kali boot. Yang kedua ada memori. Memori berisi berapa banyak RAM yang kita miliki, kecepatannya, dan berapa banyak slot RAM pada motherboard kita yang digunakan. Yang ketiga ada disk, berisi nama dan nomor model drive disk kita, ukurannya, dan kecepatan baca dan tulisnya saat ini. Yang keempat ada Wi-Fi atau internet, berisi Windows yang menampilkan nama adaptor jaringan dan alamat IP-nya. Untuk koneksi Wi-Fi, kita juga dapat melihat standar Wi-Fi yang digunakan pada koneksi saat ini. Yang terakhir, menampilkan grafik terpisah untuk berbagai jenis aktivitas, misalnya encoding atau decoding video 3D. GPU memiliki memori internal sendiri, sehingga dapat menunjukkan penggunaan memori GPU. Kita juga dapat melihat nama dan nomor model GPU kita di sini dan versi driver grafis yang digunakannya. Atau penggunaan GPU langsung dari pengelola tugas tanpa software pihak ketiga apapun. Selanjutnya ada menu service. Menu service berisi manajemen layanan sistem, di mana menu service akan tampak sejumlah layanan Windows yang terinstall di komputer kita. Menu service menunjukkan daftar layanan sistem pada sistem Windows kita. Itu adalah tugas latar belakang yang dijalankan Windows, bahkan ketika tidak ada akun pengguna yang masuk. Mereka dikendalikan oleh sistem operasi Windows. Tergantung pada layanannya, mungkin secara otomatis dimulai saat boot atau hanya jika diperlukan. Service juga menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Kolom panel service ada beberapa. Yang pertama ada name, nama pendek yang terkait dengan layanan, ada PID atau nomor pengidentifikasi proses dari proses yang terkait dengan layanan. Ada description, nama yang lebih panjang yang memberikan lebih banyak informasi tentang apa yang dilakukan layanan. Selanjutnya ada status. Status berisi apakah layanan berhenti atau berjalan. Dan yang terakhir ada group, merupakan tempat layanan berada jika berlaku. Windows merupakan satu grup layanan pada satu waktu saat startup. Grup layanan adalah grup layanan serupa yang dimuat sebagai grup. Next. Perkenalkan, nama saya Jamjam Malik Nurjaman. Saya akan menjelaskan
mengenai menu proses dan menu startup. Yang pertama, menu proses. Pada gambar bawah merupakan tampilan dari menu proses. Menu proses berfungsi untuk menampilkan semua proses-proses yang sedang aktif saat ini atau penggunaan sumber daya yang digunakan setiap program yang berjalan. Pada menu proses ditampilkan ada CPU atau Central Processing Unit, dan ada juga memori, ada disk, ada network atau jaringan, ada GPU yang kepanjangan dari Graphic Processing Unit atau lebih umumnya dikenal sebagai kartu grafis, ada GPU engine, ada power usage atau biasa disebut penggunaan sumber daya, ada pewaris extend. Pewaris extend di sini adalah konsumsi daya dari waktu ke waktu. Sebenarnya extend ini hampir sama dengan power usage. Kemudian yang kedua adalah startup. Gambar di atas merupakan tampilan dari menu startup. Pada startup berfungsi untuk menampilkan daftar program yang langsung otomatis aktif saat waktu login Windows. Pada bagian startup terdapat beberapa bagian, ada nama, publisher atau penerbitnya, ada status, ada startup impact atau dampak startup dari setiap program startup, baik itu tingkatan low, medium atau high. Jika kita melihat not measured atau tidak terukur, hal itu karena program ini baru ditambahkan dan Windows tidak memiliki kesempatan untuk mengamati perilaku program sebelumnya. Untuk cara mengatasinya, kita bisa mencoba untuk mereboot atau merestart komputer dan kita akan melihat dampaknya muncul. Kemudian contoh dari startup ini adalah ketika kita menyalakan komputer atau laptop, ada beberapa program aplikasi yang langsung berjalan otomatis di layar komputer atau laptop kita. Jika ada program yang menurut kita terlalu boros resource-nya, kita bisa mengecualikannya dari startup dengan menggunakan setting startup. Di sini kita bisa mendisable atau menonaktifkan program atau aplikasi tersebut. Next. User menampilkan penggunaan aktif di sistem komputer. Opsi ini berguna untuk komputer yang memilih beberapa profil pengguna, bisa melakukan logout. Next. Perkenalkan, nama saya Mirta Amali Lydia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka Task Manager. Yang pertama, pada bagian taskbar kita klik kanan lalu pilih Task Manager. Lalu yang kedua, dengan cara klik bersamaan Ctrl Shift plus ESC, maka akan keluar Task Manager. Selain itu, kita bisa lihat di sini ada menu-menu dari Task Manager. Sini saya akan coba jika Task Manager tidak bisa dibuka karena menjadi sasaran virus. Yang pertama, di icon Windows, klik pencarian lalu ketikkan Run. Setelah itu kita ketik gpedit.msc lalu tekan Enter atau OK. Setelah terbuka pada user, lalu di sebelah kiri ada menu Add Parentive Template. Kita ketikkan, kita klik, lalu kita double klik System pada bagian kanan. Lalu setelah itu kita ketikkan Ctrl Alt Del
dan option secara bersamaan. Karena kita tidak akan melakukan remove task manager atau menghilangkan dari menu, maka kita pilih disable. Lalu klik apply, klik OK. Ya, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai layanan sistem operasi, khususnya pada accounting dan task manager. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.